MC yang dibully atau diremehkan biasanya punya kekurangan atau emang dia freak aja. Tapi walaupun begitu, ngebully atau ngeremehin orang lain itu nggak diperbolehin apapun alasannya. Kan nanti repot kalau misalkan yang dibully masuk ke isekai dan menjadi overpower. Ya walaupun hal begini cuma bisa terjadi di isekai doang sih. Daripada kelamaan, berikut adalah anime di mana MC dibully atau direndahkan tapi menjadi overpower setelah masuk ke dunia lain. Tapi sebelum itu, follow akun Bistation aku ya. Makasih. Walaupun sudah sampai di isekai, MC anime satu ini masih sering diremehin loh. Padahal MC yang bernama Natsuki Subaru punya kekuatan yang sangat menyeramkan, yaitu mengulang waktu setelah kematiannya. Jadi mustahil banget buat Subaru mati seutuhnya. Untuk cerita animenya, berawal ketika Natsuki Subaru tiba-tiba terlempar ke dunia fantasi setelah keluar dari sebuah toko. Ia kemudian bertemu dengan seorang gadis bernama Emilia, dan bersama-sama mereka mencoba mengungkap misteri di balik dunia tersebut dan menyelamatkan orang-orang yang mereka sayangi. Namun perjalanan Subaru tidak mudah karena ia harus menghadapi berbagai kesulitan dan mati berulang kali sebelum akhirnya menjadi pahlawan yang kuat. Kalian nyari kan anime yang MC-nya dibully abis-abisan lalu berubah menjadi overpower saat pergi ke dunia lain? Nah, anime ini wajib banget buat dimasukin ke list tontonan kalian. Menariknya dari konsep anime isekai satu ini, MC masih bisa kembali ke bumi atau bisa dibilang dia hidup di dua dunia. Selain itu juga anime ini mengandung tema di mana MC pindah ke sekolah elit loh. Untuk ceritanya berfokus pada seorang Tenjo Yuya yang memiliki fisik gemuk dan sering dibully bahkan sama adiknya sendiri. Suatu hari, Yuya berubah 180 derajat karena dia tiba-tiba menemukan warisan rahasia dari kakeknya. Setelah itu pun, Yuya berubah total, mulai dari fisiknya, mentalnya, bahkan kekuatannya juga. Karena hanya bekerja menjadi seorang buruh serabutan, MC1 ini remehkan banget sama semua orang. Bahkan gak sedikit dari mereka ngomongin dia di depannya langsung. Untuk cerita animenya berfokus pada Saito yang terlempar ke dunia lain setelah mengalami kecelakaan. Di dunia itu, Saito bertemu dengan seorang gadis bernama Mia yang memintanya untuk membantunya menyelesaikan misi penting. Saito juga memiliki keahlian teknisi dan ia sering menggunakan keahliannya tersebut untuk membantu Mia dan teman-temannya dalam pertempuran dan situasi lainnya. Kalau MC anime ini sih dibulinya seumur hidup, tapi bukan sama teman sekolah atau musuhnya, melainkan sama bapaknya sendiri yang merupakan putra pendiri sekte yang memuja dewa misterius bernama Mitama. Keseharian Yukito ini jauh dari kata tenang karena selalu diganggu oleh anggota sekte yang terobsesi mengajak Yukito untuk bergabung. Suatu hari, dirinya dipaksa untuk berpartisipasi dalam ritual untuk menjadi guru organisasi berikutnya dan kehilangan nyawanya dalam kecelakaan selama upacara. Namun tiba-tiba Yukito terbangun dan sadar bahwa dirinya berada di dunia yang aneh dan berbeda. Nah, di dunia ini Yukito menjadi overpower banget karena adanya dewa Mitama.
MC dalam anime ini sering banget direndahkan dan diejek oleh semua orang karena maniaknya terhadap game. Walaupun gak ada sih adegan nyatanya di mana dia dibully atau direndahkan secara langsung. Untuk ceritanya menceritakan Hiroshi Yuki, seorang remaja yang ketagihan bermain game VR. Suatu hari dia memainkan game VR terbarunya bernama Kiwame Quest yang sangat sulit dan terasa nyata. Bersama teman-temannya, Hiroshi berusaha menyelesaikan misi dalam game tersebut. Namun mereka terjebak dalam game yang berbahaya dan terlalu realistis. Mereka harus berjuang untuk keluar dari dunia game dan menyelesaikan masalah di dalamnya. Kalian wajib banget buat nonton anime Tukar Nasib ini, di mana Arata berpindah dunia sekaligus nasib bersama dengan Arata dari dunia lain. Nah, uniknya kedua Arata ini dibully cuy. Cerita animenya berfokus pada Arata Hinohara, seorang pemuda dari dunia modern Jepang yang sering diremehkan oleh teman-temannya. Secara ajaib, Arata terlempar ke dunia fantasi dan mengambil alih tubuh Arata yang merupakan pahlawan legendaris. Arata harus belajar menguasai kekuatannya dan memecahkan krisis dunia tersebut. Sementara Arata asli yang kini berada di Jepang juga mencari cara untuk kembali ke dunia asalnya. Dengan plot yang menarik dan karakter-karakter yang kuat, Arata Kangatari wajib buat masuk ke list kalian. Nasib anime ini gak jauh beda sama anime di list nomor 2 tadi, dimana dia diremehkan karena fisiknya, tapi ini lebih parah karena MC-nya merupakan wibu akut. Selain punya cerita yang menarik, karakter anime ini juga punya sifat yang ecchi banget. Gimana gak ecchi kalau misal si MC-nya mantan wibu no lab yang bahkan ketemu cewek aja gak berani. Sesampainya di isekai, dia malah menjadi-jadi. Tapi gak separah apa yang kalian bayangin sih. Untuk cerita animenya berkisah tentang seorang pecundang yang diberi kesempatan kedua untuk hidup di dunia lain, dan sesaat dia dilahirkan kembali, kehidupannya berbeda 180 derajat daripada sebelumnya. Segitu aja untuk video kali ini. Jika ada list tambahan atau saran, coret-coret aja di kolom komentar. Sebisa mungkin aku baca dan balas kok. Sekian dari Ami, sampai jumpa di video selanjutnya.